Media sosial sudah kita rasakan manfaatnya sebagai sesuatu hal yang positif, di mana kita bisa mendekatkan yang jauh. Salah satu itulah positifnya media sosial. Dan salah satu yang saya alami pada hari ini adalah di mana saya bisa bertemu kembali dengan seorang sahabat yang sudah terpisah selama lebih kurang 20 tahun. Sahabat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Anda semua. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan senantiasa bersama Anda dan keluarga pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa, nampol ngobrol asik minggu pagi online yang dimana kita bisa ngobrol setiap hari minggu pada pukul 10 pagi. Kita akan ngobrol dengan berbagai tema, dengan teman-teman yang lain, dengan banyak teman ngobrol. Dan pada pagi hari ini kita akan ngobrol seputar cancer atau kanker. Saya sudah mengundang teman ngobrol kita pagi hari ini adalah Fanny Eli. Fanny Eli adalah salah seorang yang pernah menderita kanker. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah Fanny dalam menghadapi kankernya tersebut. Sahabat Indonesia, pagi hari ini kita sudah tergabung dengan Fanny. Maksudnya Fanny sudah bergabung pada hari ini. Dan langsung saja kita saya mencoba menghubungi Fanny. Yes. Kayaknya mesti belajar lagi nih hari ini. Hai Fanny. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fanny, apa kabar? Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah Mas Don, kabar baik, sehat, cantik pakai lipstik Alhamdulillah. karena mau ketemu sama Dewi Kenapa? sama teman-temannya. Iya, teman-teman kita semua. Sampai kering. Fanny, kenapa? Ini kayaknya tampilan Instagram Live hari ini agak sedikit berbeda ya, karena sudah 2 hari tidak live. Agak-agak berbeda. Suara Mas Doni cukup jelas didengar. Ini kok kayaknya sebelah sebelah kedengaran, sebelah enggak ya. Oke. Oh iya, akhirnya harus tanpa headset ini rupanya. Suaranya cukup jelas, Fani? Jelas. Jelas ya. Coba sebentar ya. Ini kayaknya sepertinya agak berubah sedikit. Fani, ini udah gimana di rumah? Di rumah Mas Don, hari Minggu, hari keluarga. Hari Minggu, hari keluarga, dan hari ini izin ya untuk keluarganya Fani. Om Doni. Om Doni bajak mamah dulu sebentar ya buat ngobrol-ngobrol. Aman, sudah diizinkan. Aman, sudah diizinkan. Oke, Pan, sekarang kegiatannya apa sih, Pan? Kegiatannya Alhamdulillah sekarang jadi ibu, terus Uh, jadi istri, sekaligus iya, jadi pekerja. Oh, jadi pekerja. Kalau nggak salah, masih di salah satu bank swasta, masih? masih Mas Don, Alhamdulillah 18 tahun saja masih berjalan sampai Sudah saat 18. ini. Tapi kok bisa ya? Dulu kan penyiar kan ya? Bukannya kita dulu sama? Oh, nyambung juga sih ya. Iya ya, Nyambung juga sih ya. Kalau dulu siaran ngobrol terus, ngomong terus di radio. Kalau sekarang ngobrolnya sama customer gitu ya. Atau iya sama nasabah gitu ya. betul. Iya. Oke, Van, eh, di bank sudah lama? Eh, 18 tahun tadi ya? Alhamdulillah 18 tahun. Iya, dia yang udah bergabung, aku senang 8. banget. Teman-temannya Mas Doni nih pasti luar biasa. Hai semua, boleh sapa ya? Ya, teman-teman kita Assalamualaikum. semua. Iya, buat sahabat Indonesia yang baru bergabung hari ini, kita akan berbicara, halo Om Doni, halo Dude. Nah, hari ini kita akan ngobrol seputar cancer. Fanny ini pernah, eh, ya sekarang itu sebagai, istilahnya sebagai salah seorang survivor cancer gitu ya, Fanny ya? Yes. Nah, yes. Nah,
Tapi karena tema kita hari ini adalah bagaimana agar seorang cancer survivor itu agar tetap semangat menghadapi penyakitnya tersebut, gitu ya, Van ya. Dan Fani ini adalah salah satu sengaja saya ajak untuk ngobrol agar mendapat menjadi apa ya, contoh atau masukan bagi kita semua, gitu ya, Van ya. Amin, insya Allah jadi manfaat. Amin. Uh, Mudah-mudahan ya Pan, obrolan kita pagi hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk teman-teman ngobrol kita pagi hari ini. Amin. Pan, Yes. pertanyaan pertamanya adalah aktivitas Fani sekarang bagaimana? Apakah sudah 100% bekerja di kantor dan menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga? Aktivitas saat ini semua berjalan dengan normal, Mas Don, seperti biasa, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Nah, sekarang mau nanya dulu nih. Ketika Fani, apa sih pertama gejala yang Fani rasakan gitu? Oke, nah ini nih yang memang harus diketahui oleh semua masyarakat awam di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kanker, Mas Don, kecenderungannya kanker itu kalau masih stadium awal, itu gejalanya nggak muncul secara signifikan atau spesifik. Nah, jadi aku pun menyadari bahwa ada sesuatu, jadi sebagai bentuk edukasi ya ke semua yang hadir, teman-teman Mas Doni dan juga teman-teman aku, barangkali ada di antara sekian ribu orang yang menyaksikan kita pagi ini. Jadi waktu itu sebenarnya sama sekali nggak tahu kalau aku punya sesuatu. Jadi teman-teman kita ngobrolin tentang aku adalah survivor cancer payudara. Jadi waktu itu awalnya ngobrol sama teman yang memang dia adalah survivor cancer payudara. Nah, aku lihat temanku ini bekerja dengan penuh semangat, penuh antusias, bahkan sangat-sangat kreatif gitu ya. Sehingga ketika dia cerita bahwa dia kena cancer, aku tuh nggak percaya. Nah, dari situlah ngobrol, dia jelasin ke aku bahwa kita sebagai seorang perempuan, tapi jangan salah loh, kanker payudara juga ada di laki-laki walaupun jarang. Oh iya, wah ini baru tahu nih. Iya, betul Mas Don. Jadi kanker payudara itu bisa terjadi pada wanita dan juga pada pria walaupun jarang untuk pria. Nah, ketika ngobrol sama teman aku yang survivor cancer, dia kasih tahu gimana caranya melakukan deteksi dini dengan sadari, periksa payudara sendiri. Nah, saat itulah aku baru merasakan bahwa ternyata di payudara sebelah kiri terdapat benjolan. Itu sih awalnya dari ngobrol sama sahabat di kantor. Gitu, Mas Don. Oh iya. Oke, Pan, sebelum dilanjutkan, ini kita menyapa dulu. Selamat bergabung Mbak Retno Arif, juga Bunda Ira Maya, juga untuk Kelvin. Selamat bergabung. Pagi hari ini kita ngobrolin tentang bagaimana Fani bersemangat menghadapi kansernya. Oke, Pan, itu tahun berapa, Pan? Terdiagnosa ketika Fani ketika tahu bahwa ada benjolan di payudara itu bulan April 2014. Kemudian karena April 2014, berarti 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Nah, karena ketemu sama Fani, sekali lagi tadi Fani ngobrol dengan teman, apakah ketika Fani sudah merasakan atau pada saat itu hanya baru bertanya-tanya ya tadi ya? Baru ngobrol, Mas Don. Aku nggak ngerti. Oh, baru ngobrol aja. Karena dikasih tahu, terus nyoba periksa sendiri gitu loh. Iya, betul. Oke. Dan ternyata ada benjolan di sebelah kiri kanan tadi. Gimana, Mas Dan? Benjolannya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Iya, payudara sebelah kiri. Dan teraba jelas, iya. Nah, terus apa yang Fani lakukan setelah itu? Jadi karena alhamdulillah ketemu sama orang yang tepat, teman aku, sahabat aku yang survivor langsung mengarahkan aku untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Jadi langsung action, walaupun memang dokter onkologi itu kan laris manis ya Mas Don, jadi kita harus ngantri lama gitu. Nah, jadi aku April 2014 merasakan ada benjolan di payudara kiri,
Setelah itu April, Mei, Juni aku baru ketemu sama dokter untuk periksa. Juni. Terus di Juli aku lakukan pemeriksaan dalam bentuk USG. Hasil USG-nya aku bawa kembali ke dokter yang pertama kali memeriksa. Tapi memang dari awal itu ketika pertama kali ketemu sama dokter onkologi sudah didiagnosa tumor payudara kiri. Jadi Nah, terus jadi ya lanjut Pan. aku langsung ke dokter. Ke dokter, hasil USG-nya keluar, langsung aku bawa lagi ke dokter onkologi. Nah, dokter onkologi ini sangat baik hati sekali. Beliau memberikan pilihan kepada pasien, apakah mau ngobrol dulu tentang hasil USG-nya atau langsung dilakukan tindakan dalam bentuk operasi. Tapi pada saat ini kondisinya adalah tumor, belum bisa dikategorikan jinak atau ganas, kecuali setelah operasi dan hasilnya dibawa ke lab patologi. Gitu Mas Don. Jadi setiap benjolan yang ada dalam tubuh kita, mau dimanapun posisinya, itu dikategorikan sebagai tumor. Nah, apakah tumor itu larinya sebagai cancer atau bukan, baru bisa ketahuan apabila si tumor tersebut atau benjolan itu diambil sampelnya dan diperiksa di lab patologi. Gitu Mas Don. Oke. Nah, dari situlah baru diketahui tumornya jinak atau ganas gitu ya istilahnya secara umumnya. Yes. Pan, ketika pertama kali Fani pertamanya kan baru ini benjolan, ini ada tumor gitu kan belum ketahuan apakah itu cancer atau tidak. Apa sih yang Fani rasakan pertama kali ketika Fani periksa dan ternyata ada benjolan itu dan ternyata ada masalah gitu loh. Oke. Bagaimana perasaan Fani waktu itu? Awalnya sih santai sekali gitu, karena pikir cuma benjolan gitu ya. Terus di keluarga juga nggak punya riwayat cancer, sepengetahuan aku dan orang tua gitu. Jadi biasa aja gitu Mas Don, pokoknya penting harus ke dokter, harus diperiksa gitu ya, karena ketemu sama temen yang memang mengertilah bahwa ini harus ditangani secara medis gitu, bukan ke alternatif dan lain-lain gitu. Jadi sampai dengan aku operasi yang pertama, itu aku masih biasa-biasa aja gitu. Cuma pas hasil operasi dibacakan, itu baru rasanya dar. Wah. Nah, Pan, boleh nggak sih cerita sedikit? Pasti kaget, pasti sedih, pasti juga mungkin ada rasa kecewa atau apa ya. Boleh nggak sih Fani menceritakan bagaimana perasaan Fani sesungguhnya pada saat itu gitu? Oke. Jadi sebagai pasien kan kita harus yakin ya sama dokter yang melakukan tindakan ke kita gitu. Jadi sebelum aku melakukan tindakan operasi dan lain-lain, aku juga cari tahu nih dokter yang menangani aku tuh siapa sih gitu kan. Nah, dari hasil rekomendasi teman-teman, dari hasil Google segala macam, aku tahu bahwa beliau adalah sosok dokter yang bidang onkologi khusus payudara gitu. Sehingga aku yakin bahwa operasi aku ini akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa aku mempersiapkan mental bahwa ini adalah kanker. Sehingga 1 minggu pasca operasi yang pertama, aku kembali ke dokter untuk memeriksa hasil operasi dan membaca hasil patologi. Ternyata disitulah aku baru tahu bahwa dokter mengatakan, Van, hasil operasi kamu baik, jahitannya bagus, kita bacakan hasil patologinya. Tapi hasil patologi kamu kurang memuaskan. Hasilnya adalah tumornya ganas, bukan jinak gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya dokter udah tanya ketika aku datang masuk ke dalam ruangan beliau, kan hanya sama mama gitu, sama mama sama anakku. Terus dokter tanya, Van, suaminya mana gitu. Aku bilang masih di parkiran dok.
mau tunggu suami atau enggak. Nah, aku tuh udah sebenarnya aku harusnya curiga gitu ya. Tapi aku santai, aku bilang nggak apa-apa lah dok, ada mama ini ngomong aja gitu. Yakin nih benar kata dia gitu. Iya dok nggak apa-apa gitu. Karena aku begitu yakin bahwa nggak ada apa-apa kok. Orang di keluarga juga nggak ada yang kanker gitu. Ternyata ah, dokter bilang bahwa itu tumornya ganas dan itu adalah kanker. Eh, Kaget, udah pasti. Bingung juga. Jadi posisinya tuh kayak lagi duduk dan tiba-tiba tuh kursi kayak kayak aku tuh di antara antara menjejakkan kaki di bumi dan tidak gitu loh Mas Don. Jadi kayak hah, apa kanker? Kebayang. Aku sama mama cuma lihat-lihatan doang gitu terus dan kita nggak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa berpikir apapun, yang ada cuma shock. Em, Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Karena aku nggak ada gejalanya sama sekali, Mas Doni. Nggak ada sama sekali. Payudara biasa aja bentuknya. Iya. Cuma memang ada benjolan gitu. Jadi, satu hal yang kami nggak sangka, eh, karena nggak bisa berpikir pada saat itu, dokter baik hati untuk, Ibu boleh tunggu dulu sebentar, nanti masuk lagi ke ruangan saya untuk kita ngobrol gitu. Karena kami bingung, kami mau ngapain gitu. Itu sesuatu yang nggak disangka-sangka. Hanya bisa nangis Mas Doni. Jadi aku dan mama almarhumah cuma bisa nangis di ruang tunggu dokter. Kemudian suami datang, ya sudah kami nangis sama-sama, sama-sama nggak percaya kok bisa gitu. Aku merasa aku sehat, aku baik-baik saja gitu ya. Tapi memang sudah pasti dari hasil patologi itu adalah kanker. Dan aku akhirnya kembali lagi ke ruangan dokter untuk ngobrol lagi sama dokter tindakan selanjutnya seperti apa. Dan sangat mengejutkan ketika tindakan berikutnya adalah operasi kedua. Operasi kedua harus sesegera mungkin dilakukan karena dokter mau meyakinkan lebih lanjut lagi apakah stadiumnya sudah sampai stadium berapa, kemudian kategori kankernya itu jenisnya apa. Karena memang jenis kanker walaupun payudara ya Mas Don ya, tapi beda-beda gitu. Ya. Ada yang karena kelenjar susu, ada yang karena salurannya, dan lain-lain gitu. Akhirnya kita balik lagi ke ruangan dokter, terus dia bilang suruh operasi kedua secepat mungkin untuk mengetahui apakah sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Karena dari payudara itu paling dekat dengan ketiak, biasa ada kelenjar getah bening gitu. Ya udah, akhirnya seminggu berikutnya aku operasi lagi yang kedua. Baru ketahuan bahwa aku stadiumnya adalah stadium 2B. Jenisnya adalah kanker payudara di kelenjar susu. Agak bingung juga waktu itu aku bilang, karena aku pun menyusui anakku sampai 2 tahun, bahkan lebih gitu ya. Nggak kebayang sih Mas Don. Sesuatu yang kita pikir, aku menyusui kok. Terus aku fine, nggak pernah sakit demam atau bagaimana gitu ya. Tapi ternyata Allah bilang bahwa oke, kamu kasih hadiah. Ting! Breast cancer stadium 2, 2B dengan HER2-nya +3, kondisi IRPR negatif. Artinya aku bukan hormonal, Mas Don. Jadi agak bingung untuk menentukan penyebab secara pastinya itu kanker payudaranya dari mana. Karena aku bukan hormonal, IRPR-ku negatif, respondennya. Jadi buat semua sahabat-sahabat Mas Doni yang akan menjadi sahabat kita semua, sahabat aku juga gitu ya. Jadi cancer itu untuk stadium awal cenderung tidak ada gejalanya. Dia baru akan bergejala atau bereaksi ketika stadiumnya sudah lanjut. Itulah kenapa pentingnya dilakukan deteksi dini, baik itu secara diri sendiri maupun juga secara medis. Gitu Mas Don. Dan ingat, kanker payudara itu tidak hanya bisa dialami oleh wanita, tapi laki-laki pun juga bisa mengalami kanker payudara walaupun jarang. Gitu Mas Don. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, kita menyapa dulu. Sudah bergabung, ini ada teman kita, ada Mbak Darna, ada juga Mas Dedi Handoko. Selamat bergabung Mbak Darna, Mas Dedi. Oke, Van. Yes.
berapa lama sih setahu Mas Doni, Fani ini kan kalau dulu zamannya siaran kan orangnya selalu ceria, selalu heboh gitu ya. Dan dan kadang-kadang juga sok manja gitu ya. Nah, tapi ketika Fani divonis itu cancer pertama kali, kayaknya keceriaan, kegembiraan yang tadi itu memang sudah menjadi keseharian kita, kayaknya akhirnya jadi runtuh juga ya. Tapi maksudnya yakin, pasti itu nggak lama kalau di Fani. Berapa lama Fani setelah itu tadi seminggu ya, setelah Fani konsultasi dengan dokter, akhirnya Fani menjalankan itu seminggu ya. Iya. Itu bagaimana kondisi Fani setelah itu? Maksudnya ketika Fani memasuki ruangan operasi yang kedua itu, kondisi Fani apakah sudah kembali, maksudnya menghadapi, sudah kembali menerima, atau masih dengan perasaan galau, atau gimana sih Fani ketika Fani masuk ruang operasi yang kedua? uh, Takut. Takutnya takut apa nih? Takut karena kansernya atau takut karena operasinya? Lebih ke cancernya sih, Mas Doni. Karena kan belum tahu stadiumnya stadium berapa. Terus belum tahu apakah, ya namanya kita perempuan ya, apakah payudara ini bisa dipertahankan atau harus diambil secara keseluruhan. Jadi banyak rasa galau, rasa sedih, rasa khawatir. Ya namanya perempuan, namanya istri gitu ya, namanya ibu. Jadi campur aduk sih Mas Don semuanya. Karena kan dokter bilang bahwa dia akan berusaha melakukan yang terbaik menurut medis. Sehingga apakah memang akan diambil semuanya atau dipertahankan, dokter hanya bilang akan berusaha yang terbaik. Jadi masuk operasi yang kedua itu berkecamuk sih, perasaannya macam-macam. Cuma karena aku tahu bahwa dokter yang menangani adalah dokter yang sangat mumpuni, jadi aku percaya sepenuhnya dengan dokter sambil terus berdoa bahwa semua yang terbaik. Tapi sebenarnya dalam hati kecil juga ada ketakutan terbesar ketika seandainya semuanya harus diangkat gitu sih Mas Don. Jadi mau dibilang terpuruk ya, saya terpuruk karena saya perempuan usia 34 tahun gitu ya, lagi semangat-semangatnya gitu ya. Ya, jadi aku memang drop di awal-awal, apalagi begitu terbayang hasil keduanya keluar, hasil lab kedua keluar bahwa aku harus kemo 6 kali plus 11 kali, sehingga total menjadi 17 kali kemo, dan aku juga harus menjalani sinar radioterapi sebanyak 25 kali. Jadi banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, kegalauan, tidak hanya secara psikis dan mental, tapi juga secara finansial, Mas Doni. Karena obat kanker itu mahal, nggak bisa dipungkiri. Waktu itu aku dan suami ketika dokter mengatakan harus kemo dan harus sinar radioterapi, yang ada di pikiran kami berdua adalah kita harus apa yang mau kita jual untuk membayar semua biaya pengobatan yang gak sedikit ini gitu. Itu sih, jadi ketakutannya campur aduk. Itu yang aku rasakan. Cuma karena aku selalu didampingi sama mama almarhumah, beliau menguatkan. Itu yang membuat aku bisa bertahan dan bisa menjalani semua pengobatan sampai dengan selesai gitu Mas Doni. Jadi aku bener-bener deh wanti-wanti sama semua sahabat yang saat ini sedang menyaksikan gitu ya. Lakukanlah deteksi dini.
baik itu sadari maupun sadanis. Jadi kalau memang kita nggak punya sama sekali gejala, tapi kita pengen tahu, kita bisa lakukan deteksi dini ke rumah sakit. Karena saat ini aku tahu nih, banyak banget rumah sakit yang menyediakan paket-paket deteksi dini kanker payudara gitu kan. Tapi ketika sahabat-sahabat sudah merasakan ada sesuatu di badan, misalnya benjolan atau ada perubahan pada bentuk payudara, langsung lakukanlah screening ke rumah sakit tanpa ragu-ragu, karena cancer itu berpacu dengan waktu. Nah, aku sangat bersyukur karena aku bertemu dengan sahabat yang juga survivor cancer yang mengarahkan aku harus bagaimana dan ke siapa. Itulah pentingnya sahabat. Jadi aku senang Iya. banget bisa ketemu lagi sama Mas Doni hari ini, bisa ngobrol lagi dan bisa cerita sama sahabat-sahabat yang lagi dengerin. Iya. Nah, sahabat Indonesia, sebelumnya kita cerita dulu ya. Sebelum kita lanjutkan, kita cerita dulu. Saya ini kenal dengan Fani itu lebih dari 20 tahun yang lalu saat kita sama-sama siaran di radio ya, Pak ya. Dan setelah itu, setelah kayaknya siapa yang duluan ya? Kayaknya Fani duluan atau Mas Doni duluan ya yang kayaknya Fani duluan ya karena Aku waktu itu Fani kuliah. aku berhenti siaran karena waktu itu aku diterima di kantor aku yang saat Iya. ini. Jadi aku bilang, Oh ya, oh dari situ ya. iya, aku bilang sama almarhum Pak Danu, kan bos kita, the big boss. Aku bilang, Pak, saya mohon izin untuk tidak siaran lagi. Terus Bapak bilang, kenapa? Katanya, iya Pak, aku sekarang udah diterima kerja di bank. Aku bilang gitu kan. Terus kata Pak Danu, tuh kan nggak apa-apa, kamu sambil kerja, sambil tetap siaran di sini. Eh, iya sih Pak, tapi aku cita-citanya pengen kerja di bank. Aku bilang gitu kan. Terus alhamdulillah almarhum Pak Danu sangat mengerti dan memahami sehingga beliau pernah mengeluarkan statement, oke, tapi nanti kalau kamu mau balik lagi siaran di sini, kita welcome ya, Van. Beliau memang sosok yang luar biasa. Almarhum Pak Danu, bos kita di Iya. Waktu 93,55 itu Gaya FM. Gaya FM. Tapi waktu itu kita sebagai penyiar benar-benar kayaknya kita tuh kayak dianggap apa ya, kita tuh disayang semuanya oleh Pak Danu dan Bu Danu ya sebagai penyiar kita pada waktu itu. Oke, Van. Mas Tadi Doni, Fani aku mau ya. nyapa dulu nih. Sis my Oke, silakan, Van. angel, sahabat aku yang aku bilang, um, my angel lah, sahabat aku. Yang, Mas Doni sambil ngepin dulu ya. ya, Soalnya nyapa maksudnya ngepin ya. jadi sahabat aku, Mbak Sri Lastini, Sri Firman sudah bergabung. Ini sahabat aku yang menyadarkan aku bahwa aku punya benjolan Oh di iya. payudara kiri. Dan Sri Firman inilah yang membuat aku bisa seperti Fanny yang sekarang. Mbak Sri, I love you. Nah, Van, Yes. kalau gitu Mas Doni mau tanya tadi dengan sahabatnya Fani barusan yang sudah join. Siapa Mbak ini? Sri Kondisinya sekarang seperti apa, Van? Kondisinya Mbak Sri sekarang. Oh, luar biasa. Semangatnya, aku bilang tadi kan, semangat dan kreatifnya itu nggak pernah luntur sampai hari ini. Bahkan beliau lebih kreatif daripada aku. Dan sosok yang sangat menginspirasi, di mana beliau sukses mengantarkan kedua anaknya untuk menjadi pilot. Jadi, oh iya, alhamdulillah. ya, jadi aku pikir sosok yang patut dijadikan panutan. Karena seorang survivor cancer yang sudah bertahan, Mbak Sri itu 2000 berapa ya? Udah lebih dari 10 tahun Mas Doni dia bertahan dan tetap semangat gitu. Jadi orang tuh kalau lihat beliau itu nggak kelihatan bahwa beliau itu pernah kena kanker atau pernah divonis kanker. Dan sekarang beliau menjadi atasan aku di kantor. Aku bahagia banget. Jadi punya atasan yang bisa menginspirasi buahnya, bisa support kita, walaupun kalau ditanya, ya namanya survivor cancer kayak gimana sih, tapi dia nggak menunjukkan kepada siapapun bahwa saya ini adalah orang yang harus dikasihani gitu. Dan I love you Mbak Sri. Oke.
Fani, aduh senang sekali ini. Aduh, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa banget nih hari ini. Mas Doni bisa ngobrol dengan Fani, juga bisa mengenal Mbak Sri juga pagi hari ini. Fan, beruntunglah Fani sebenarnya ya. Walaupun bagaimanapun kita tetap harus bersyukur di balik semua kesakitan yang pernah Fani rasakan, tapi Fani kita tetap juga harus bersyukur bahwa Fani kenal dengan Mbak Asri yang ngasih ini kode nih dari awal. Lo harus hati-hati, lo harus periksa sehingga membuat Fani memeriksa lebih awal, lebih dini. Iya. Gitu ya, Fani ya. Itu yang benar-benar harus disyukuri banget. Iya. Nah, begitu juga untuk sahabat Indonesia, sahabat Nampol pada pagi hari ini yang juga ikut bergabung dengan kita. Mungkin dengan mendengarkan penjelasan dari Fani atau kisah dari Fani pagi hari ini, kita juga lebih waspada kali ya untuk hal-hal yang kadang-kadang kita sepelein, seperti tadi kata Fani, awalnya gue nggak ada kok keturunan atau keluarga gue, lingkungan gue yang cancer, masa sih gue cancer, gue menyusui, masa sih gue cancer payudara gitu kan. Dan banyak hal yang tidak terduga dan bagaimanapun kita tetap harus waspada. Iya. Gitu ya Pan ya. Betul. Nah, tadi Pani berbicara soal finansial. Yes. Ya kan? Karena biayanya mahal. Tadi obat-obatannya, belum lagi operasinya, kemudian juga soal kemoterapinya. Bagaimana dengan BPJS, Pan? Pani, apakah ini Pani kan ini swasta nih ceritanya. Bagaimanapun kan swasta juga dilindungi oleh BPJS juga, bukan? Iya, betul. Jadi di kantor pun memang kami terdaftar sebagai peserta BPJS. Walaupun ada fasilitas kesehatan yang memang diberikan sama kantor. Nah, terkait dengan BPJS, setahu aku ya Mas Don, jadi memang banyak kok rumah sakit yang memang menerima fasilitas BPJS untuk pasien-pasien kanker. Cuma seiring dengan perkembangan zaman saat ini, ada beberapa obat yang memang tidak di-cover dengan BPJS. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mencegah ketimbang mengobati. Dan apabila cancer masuknya dalam stadium awal, otomatis harapannya biaya pengobatan tidak sebesar ketika kanker itu sudah masuk dalam stadium lanjut. Itu Mas Don. Terkait dengan masalah finansial, betul sekali bahwa kanker itu ada hubungannya dengan kantong kering. Kenapa? Karena memang obatnya sangat mahal gitu ya. Dan untuk 25 kali sinar radioterapi pun itu nggak murah, harus dibayar di awal. Sehingga aku betul-betul menghimbau kepada semua sahabat untuk lakukan deteksi dini dan lanjutkan dengan screening ketika ada satu dan lain hal. Balik lagi aku kembali sampaikan bahwa cancer itu berpacu dengan waktu. Tapi ketika cancer diketahui dalam stadium awal, sangat mungkin untuk diobati dan sangat mungkin untuk sembuh. Seperti yang aku alami sekarang ini, aku terdiagnosa stadium 2, alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Tetap dengan melakukan kontrol secara rutin kepada dokter maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, sangat bersyukur sekali bahwa aku secara pribadi sangat terbantu dengan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh kantor atau perusahaan. Sehingga supportnya terasa luar biasa di aku pada akhirnya. Nah, tidak semua dari kita mungkin memiliki support yang sama gitu ya. Jadi untuk itu, yuk waspada. Jangan sampai kita terlambat untuk mengetahui bahwa ada kanker dalam tubuh kita. Itu sih Mas Don, karena dari pengalaman aku bareng sama dokter, kecenderungannya bahwa kanker itu bukan keturunan loh. Kebanyakan bukan keturunan, tapi lebih kepada gaya hidup dan juga pola hidup. Sehingga sebenarnya untuk teman-teman yang memang masih dalam kondisi sehat dan fit, kanker itu bisa dicegah. Itu sih Mas Doni. Dan memang kalau aku boleh buka-bukaan ya, boleh. Harganya tuh mahal banget Mas Don. Jadi untuk sinar radioterapi, ini bukannya bermaksud untuk
sombong atau apa tidak. Ini bentuknya benar-benar edukasi dan Sebagai informasi. pengetahuan, Ya, sebagai pengetahuan, iya, sebagai pengetahuan. Ya. iya. Edukasi dan informasi buat sahabat semua bahwa untuk sinar radioterapi sebanyak 25 kali itu biaya yang waktu itu di tahun 2014 harus dibayarkan sekitar 40 juta rupiah. Dan itu langsung direct sebelum proses radioterapi dilakukan. Kemudian untuk obat kemoterapi sendiri, karena aku kondisinya adalah HER2, HER2-nya +3, sehingga aku perlu obat yang namanya Herceptin. Teman-teman mungkin yang mengalami kanker juga tahu sama-sama bahwa obat Herceptin itu mahal. Untuk satu kali pengobatan hanya Herceptin saja, aku terima 3 obat sih dalam setiap kali kemoterapi. Untuk satu Herceptin saja itu obatnya sekitar 25 juta rupiah. Jadi kalau dikali 11, teman-teman bisa hitung sendiri. Belum lagi biaya operasi dan juga biaya kemo yang lainnya gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita sharing kepada sahabat-sahabat semua bahwa kanker itu jangan main-main. Jadi harus ditindaklanjuti. Tapi yakin dan percaya ketika deteksinya dini dilakukan dan stadiumnya awal, pasti atas izin Allah semua bisa disembuhkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun buat kami para pasien kanker itu tidak ada istilah sembuh. Itulah kenapa kita disebutnya sebagai survivor cancer. Itu Mas Don. Gitu. Ya, sekali lagi keberuntungan Fani sebelum tahu dari awal, kemudian juga alhamdulillah juga disupport oleh keluarga, disupport oleh teman-teman, dan terutama juga disupport oleh kantor. Bagaimanapun kantor selain mensupport secara finansial, kantor juga tentu mengizinkan Fani untuk berobat bolak-balik, kemoterapi bolak-balik itu berapa kali izinnya, operasi juga dan segala macamnya. Ya, beruntunglah Fani berada di lingkungan yang baik seperti itu, baik keluarga, teman dan juga kantor. Karena belum tentu semua orang mendapatkan hal yang seperti itu ya, Fan ya. Kadang-kadang ada yang kantor yang ya maksudnya ya secara ya sih mendukung tapi secara ogah-ogahan gitu ya, Fan, yang kadang-kadang membuat malahan kita jadi semakin menderita gitu ya, Fan ya. Tapi dengan support yang benar-benar sungguh-sungguh memberikan kesempatan Fani untuk berobat dan segala macam, itu menurut Mas Doni luar biasa banget. Ya kan ya, itu yang Mas Don, benar-benar terus ya. Aku mau sapa. Nah, ini ada dari Mbak Sari. Iya. Sari Dimas itu juga survivor. Mbak Sari, luar biasa. Iya. Makanya dukungan gitu. Kenapa aku bisa semangat gitu ya Mas Don, tetap bisa hahaha ketawa sana ketawa sini gitu ya. Ya itu tadi karena dukungan, banyak dapat dukungan yang luar biasa. Teman-teman, sahabat-sahabat kayak tadi Mbak Sri, kemudian juga ada Mbak Sari, di mana dua sosok ini sharing sama aku apa yang dirasakan, sehingga ketika aku merasakan hal yang sama, aku tahu bahwa oh ini kayak Mbak Sari tuh, Mbak Sari cerita sama aku, Van, kalau aku ketika rambut aku mau rontok, aku tuh sakit kepala dan aku nggak bisa tidur malamnya gitu. Nah, ketika aku kemo yang pertama selesai, pulang ke rumah gitu ya, ada satu malam di mana aku merasakan aku juga sakit kepala dan aku nggak bisa tidur. Terus aku ingat apa kata-kata Mbak Sari gitu ya. Oh, jangan-jangan ini nih, aku akan mengalami seperti yang Mbak Sari alami. Walaupun di antara kita para pasien kanker itu tidak ada yang pengalamannya sama persis ya Mas Don. Jadi masing-masing tuh beda-beda gitu. Nah, tapi aku ingat Mbak Sari pernah bilang, aku sampai nggak bisa tidur loh, Van, ketika rambutku rontok habis gitu. Nah, malam itu aku ingat, oh ini mungkin yang Mbak Sari kemarin ngomong. Sehingga aku lebih kuat gitu Mas Don. Nah, ternyata benar kejadiannya. Malam itu aku nggak bisa tidur, tapi aku lebih siap secara mental. Karena sudah ada sharing dari orang-orang yang berpengalaman dan pernah melalui ini dengan baik. Jadi malam itu nggak bisa tidur. Ketika bangun tidur, rambut memang tertinggal sebagian di bantal. Kemudian ketika aku sudah tahu bahwa oh ini saatnya memang mungkin rambut aku akan hilang semua karena efek dari obat kemo gitu. Jadi ketika aku mandi pagi gitu ya, belum juga aku
keramas gitu ya Mas Don ya, karena walaupun kita pasien kanker harus tetap cantik kan. Jadi aku baru guyur kepala gitu ya Mas Don ya. Kan aku mandi pakai gayung ya, bukan pakai shower pemirsa gitu ya. Jadi begitu aku guyur kepala gitu ya, itu rambut langsung rontok. Sehingga ketika aku keluar dari kamar mandi untuk melakukan kemo yang kedua, rambutku sudah tinggal helai-helai tipis. Kalau teman-teman bayangin mungkin seperti Darto Helm. Jadi sudah tinggal Oh, helai-helai. ini contohnya, Van. Ini contohnya. Jadi udah habis Mas Doni. Aduh, rambut aku gitu kan udah sedih sih memang waktu itu di kamar mandi itu. Jadi aku ambil rambut aku pungutin, aku rapiin semua rambut-rambut yang rontok itu. Kemudian aku keramasin juga bersih semua rambut yang rontok. Terus sebelum aku keluar dari kamar mandi, aku panggil mama. Aku serahin dulu rambut aku yang banyak itu ke mama gitu. Maksud aku supaya keluarga tidak shock ketika aku keluar dari kamar mandi, aku udah berbeda rambutnya gitu. Ya jadi itulah punya sahabat-sahabat yang luar biasa gitu ya. Jadi memang syukur alhamdulillah walaupun aku dapat hadiah indah kanker payudara, tapi aku juga dapat hadiah lainnya Mas Don. Aku dapat hadiah punya keluarga baru, punya sahabat-sahabat baru yang semangatnya itu sangat luar biasa dan membuat aku tertular semangat-semangat yang dimiliki sama teman-teman itu. Itulah kenapa aku bisa seperti sekarang ini, karena aku berada dalam lingkungan yang luar biasa. Punya teman survivor, punya komunitas yang juga sangat mensupport dengan segala informasi yang bermanfaat, punya dokter yang luar biasa, dan yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, suami, orang tua, kakak beradik, saudara, itu semua yang mendukung, yang membuat aku lebih bersemangat dan aku tidak punya kekhawatiran yang terlalu besar pada akhirnya. Dan mamahlah yang menyadarkan aku bahwa ingat loh Non, almarhumah bilang bahwa Allah tuh sayang dengan cara yang berbeda-beda kepada setiap makhluknya. Jadi Nona harus percaya bahwa Allah tuh sangat sayang dengan hadiah ini. Jadi Nona harus manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kanker payudara ini adalah bentuk sayangnya Allah untuk menghapuskan salah, dosa, dan hilaf yang pernah ada selama Nona mau terus bersyukur. Itu yang aku ingat dari Mama almarhumah. Jadi beliau mendampingi aku dari pertama sampai dengan selesai aku menjalani operasi, kemoterapi, dan juga radioterapi. Itu Mas Don. Dan suami tentunya yang selalu meyakinkan bahwa ya namanya kita ngobrol secara dewasa ya Mas Don. Aku bilang, yang gimana dong kalau misalnya nanti diambil gitu kan, kalau misalnya nanti dibuang. Terus dia meyakinkan bahwa it's okay, nggak apa-apa. Itu yang paling terbaik buat kamu dan pasti juga yang paling terbaik buat aku. Nah itu Mas Doni. Jadi, wah, luar biasa Fani. Fani tadi ada Bunda Ira. Bunda Ira ini juga seorang dokter. Tadi menyampaikan pesan, tetap semangat Fani. Mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi teman-teman lainnya yang mungkin pada saat ini juga terkena mungkin ini semacam musibah juga ya, musibah seperti yang Fani alami ya. Tetapi dengan semangat yang ada dalam diri Fani dan juga dengan tadi persahabatan yang mengakibatkan Fani cepat mengetahuinya atau mengetahuinya secara dini, kemudian support dari kantor, dari teman dan juga keluarga, membuat Fani juga tetap semangat untuk menjalani hidup sebagai survivor cancer survivor. Fan. Yeah. Ini salah satu nih, saya mau cerita nih, salah satu kejahilannya Fani ini, ya kan? Tapi ini ciri bahwa dia bersemangat. Karena saya juga tahu ketika Fani tadi bercerita, ketika saya mandi, kemudian rambut saya rontok satu persatu, jangankan Fani, saya juga mengalami. Karena dulu rambut saya ini, tahu kan, rambut saya zaman siaran gitu, kayaknya, oh.
Nah kalau Fani itu kan rontoknya secara mendadak sekaligus banyak. Saya rontok satu persatu aja, rasanya sedih. Tapi lama-lama kita kan harus menerima kenyataan ya, Fan ya. Apakah itu? Nah, kejailan Fani ini adalah ketika saya mengajak dia live, kemudian saya meminta fotonya untuk dipasang di flyer, dia ngirim saya banyak foto dan foto itu tanpa rambut semua. Coba, itu berarti apa? Itu berarti apa gitu? Ya, Fani menganggap, kalau saya menganggap bahwa Fani ya tidak menganggap ini sebuah sesuatu yang harus ditutup-tutupin. Ini kan memang kenyataan. Semua orang juga tahu, orang yang menjalankan kemoterapi pasti rambutnya gugur, pasti rambutnya rontok. Semua orang juga tahu kan sebenarnya. Tapi kebanyakan orang merasa sesuatu yang harus ditutup-tutupi gitu loh. Ini Fani dengan wajah cantiknya mengirimkan foto-foto tanpa rambut kepada saya, itu membuktikan bahwa ya ini adalah sebuah kenyataan yang memang harus diterima, harus dijalani, dan nggak perlu ditutup-tutupi juga gitu loh. Nah, Fan, satu lagi. Ini karena Fani sudah berulang-ulang tadi menyampaikan, sebenarnya masih ada nggak sih? Atau dibuang? Payudaranya masih ada, masih dipertahankan. Jadi balik lagi kan, memang sebelum operasi dokter bilang bahwa apapun tindakan yang akan diambil, beliau akan berusaha melakukan yang terbaik. Jika memang yang terbaik adalah dipertahankan dan masih bisa dipertahankan, akan dipertahankan. Tapi jika tidak, mau tidak mau harus direlakan, diikhlaskan. Nah, alhamdulillah dokter memutuskan untuk tetap dipertahankan. Jadi masih ada, cuma namanya kita kan selalu kontrol ya Mas Don. Jadi dokter sudah wanti-wanti memang, Fan pokoknya harus dijaga dengan baik, jangan sampai nanti muncul lagi di tempat yang sama. Nauzubillah ya Mas ya, jangan sampai ya Allah sudah cukup selesai gitu ya. Kalau memang muncul lagi di tempat yang sama, maka mau tidak mau harus diikhlaskan. Itu yang beliau katakan. Terus dalam proses perjalanan selama 6 tahun ini pun selalu diperiksa, dan ketika ada kekhawatiran misalnya di payudara yang sebelah kanan, dokter juga periksa. Harapannya sih di mana-mana pasti semua mau yang paling terbaik ya Mas Don, tapi sebagai perempuan juga kita nggak bisa pungkiri bahwa kita pengen kedua payudara tetap utuh ada. So far yang penting adalah pola hidup yang sehat, terus be positif, semangat, sambil terus berdoa supaya tetap diberikan perlindungan yang terbaik dengan kondisi imunitas tubuh yang baik, supaya sel-sel itu tidak bangun lagi. Itu sih Mas Dan. Ya, ditambah satu lagi mungkin dengan kebiasaan. Nah, Fani ini yang selalu berbagi, karena Fani juga tergabung di dalam komunitas apa namanya Fani, yang Fani juga di situ sering jadi speaker, sering jadi host juga, gitu kan ya. Itulah perlunya komunitas kan Fani ya. Disitulah Fani berbagi semangat, berbagi pengalaman, gitu ya Fani ya. Yang membuat Fani ya juga sampai sekarang ya tetap alhamdulillah survive ya. Fan, apa boleh tahu komunitasnya misalnya Pak? Ya, jadi buat sahabat-sahabat Indonesia, aku bergabung dalam komunitas namanya CISC, Cancer Information and Support Center. Nah, CISC sudah punya cabang di Padang. Jadi kita tersebar di seluruh, yes Mas, kita tersebar di seluruh Indonesia. Nah, nanti buat teman-teman yang di Padang, coba cari tahu. Cuma aku memang nggak begitu paham terkait dengan siapakah ketua CISC Padangnya siapa, ataupun juga kepengurusannya berada di mana. Cuma teman-teman yang di Padang boleh coba cek, ada CISC Padang. Jadi satu komunitas yang sangat mendukung kita semua, para pasien kanker maupun survivor, untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara medis. Karena kanker itu harus diselesaikan dengan cara medis. Nah, itu. Nah, sebelumnya untuk sahabat Indonesia yang masih bergabung di sini, CISC ini juga ada Instagramnya. Jadi bukan ini karena sahabat Indonesia yang hadir bergabung pada pagi hari ini,
bukan dari Padang aja loh, Pan, dari seluruh Indonesia. Nah, untuk itu ada Instagramnya CISC. Kebetulan Mas Doni sebenarnya udah follow, cuman lupa. Sering ngintip-ngintip juga. Aku Di situ juga, ada Sanas Haq, iya, ya. aku juga lupa Sanas. sebenarnya Instagramnya apa. Tapi yang penting kalau teman-teman ketik CISC Cancer Club itu pasti akan keluar. Betul Mas Don. Jadi Ibu Syahnas itu sosok yang sangat memberikan support luar biasa kepada CISC sehingga beliau seringkali menjadi narasumber ataupun juga membantu menjadi host, moderator, presenter untuk setiap acara yang diadakan oleh CISC. Beliau kanker serviks ya, kalau nggak salah, apa kanker mulut rahim kalau nggak salah sih. Betul, betul, betul. Nah, kalau melihat beliau juga sepertinya ya lebih kurang seperti Fani ini, selalu bersemangat, selalu ceria, selalu berpikir positif, dan selalu juga menebar informasi kepada sahabat-sahabat lainnya. Amin. Aduh, bahagianya hari ini bisa ketemu lagi dengan Fani, seneng banget. Aku juga seneng. Fan. Oh, sengaja aku tahan gak mau ngobrol lewat WA ataupun video call gitu ya, biar kita berdua sama-sama kaget. Oh my God, setelah 20 tahun lebih gak ketemu gitu ya, kita ketemu lagi dengan kondisi sedikit membesar dibandingkan sebelumnya, bukan ya? Dulu kan badan masih segini-segini gitu, sekarang udah iya. Mungkin oh, ada teman kantor aku juga. Hai Pak Jimmy Saputra 19. Terima kasih sudah ikut dengar. Iya, sudah. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat Indonesia yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya dari obrolan kita pagi hari ini ya, Pan ya. Pan, tadi Pani ngobrol. Amin. Ini Pani ngomong, agak tegas nih kayaknya Pani ngomong. Cancer ini harus diobati secara medis. Pani ngomong nih tadi, Mas Doni sebenarnya mau mengajukan pertanyaan, ada nggak sih pengobatan alternatif, herbal, atau apa yang Pani lakukan selama dalam masa pengobatan? Ya. Jujur, nggak ada. Jadi aku lebih banyak fokusnya ke medis. Karena aku tidak mengkonsumsi obat apapun, medis dalam arti kata aku kontrol diri dan monitor kesehatan ke dokter. Karena aku tidak ada obat yang aku minum, karena bukan hormonal, jadi berusaha hanya menjaga pola hidup yang sehat. Jadi hindari 5P sesuai pesan dokter. Pemanis, pengawet, pewarna, penyedap rasa. Kalau dikit-dikit bolehlah, ya kan? Namanya hidup cuma sekali, harus dinikmatin. Paling yang aku lakukan ya, banyak yang mengatakan bahwa kunyit putih gitu ya. Aku sih nggak larang, silahkan teman-teman mengkonsumsi, diperbolehkan, silahkan gitu. Karena masing-masing orang kan punya keyakinan ya Mas Don ya, yang paling penting kan keyakinan. Kalau memang ternyata sahabat-sahabat meyakini bahwa banyak obat herbal yang bagus untuk dikonsumsi, silahkan saja gitu. Cuma aku memilih secara medis, tapi aku tidak mengatakan bahwa herbal atau non medis itu nggak bagus gitu. Itu pilihan dari setiap orang. Cuma yang aku dapatkan informasi maupun juga sharing dari beberapa teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih dibandingkan aku, pertama memang kita harus lewati jalur medis. Setelah medis selesai, jika memang ingin diimbangi dengan yang tadi herbal mungkin ataupun pengobatan alternatif lainnya, dipersilahkan. Tapi aku lebih memilih untuk menjalaninya secara medis. Itu sih Mas Don. Kalau untuk seperti asupan yang kayak apa namanya ramuan-ramuan, daun-daun, silahkan untuk dikonsumsi sama sahabat-sahabat sesuai dengan takarannya. Itu sih Mas Don. Ya. Oke, Pan, apa sih namanya? Sekarang ini Fani berapa kali harus kontrol? Dalam sebulan, apakah dalam 6 bulan atau setahun ke dokter? Oke. Aku tipe yang mungkin boleh dibilang parno sih enggak ya. Jadi karena aku sudah masuk tahun ke-6, dokter bilang aku tuh sudah boleh melakukan pengecekan bahkan 6 bulan sekali juga sudah boleh gitu.
Cuma karena aku nggak ada obat, Mas Don, dan aku tuh nggak tahu maksudnya penyebab secara pasti kanker aku tuh karena apa gitu. Jadi aku lebih memilih untuk lebih sering kontrol ke dokter. Sehingga saat ini aku menjalani per 2 bulan aku kontrol ke dokter. Karena aku masih punya apa namanya alat chemoport yang terpasang di bawah kulit yang waktu itu dipakai untuk kemo yang harus di flush atau di spool, didorong itu supaya alatnya tetap bisa berfungsi dengan baik. Sehingga aku tetap kontrol ke dokter aku 2 bulan sekali untuk spool, per 6 bulan untuk cek darah, dan per 1 tahun sekali untuk melakukan PET scan, screening dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara menyuntikkan cairan nuklir radioterapi yang sudah sesuai dengan takaran dan dosisnya untuk melakukan pengecekan apakah ada sel-sel yang bangun kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu Mas Don. Pan, Ya. capek nggak sih? Capek nggak? Enggak boleh capek juga. Nggak ada cara lain. Jadi alhamdulillah dikasih kesempatan untuk tahu sama Allah bahwa aku stadium awal. Alhamdulillah dikasih kesempatan sampai dengan 6 tahun ini menjalani sebagai survivor. Nah, sebagai bentuk rasa syukurnya ya semua harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Karena aku cuma berdoa, berharap bahwa orang sehat, siapapun lah kalau memang udah waktunya goodbye kan Allah udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mas ya. Jadi aku cuma berusaha untuk semoga aku bisa menjadi lebih baik, semoga aku bisa menjadi manfaat, menjadi tabungan aku di sana nantinya. Dan anak aku, walaupun tahu mamanya adalah survivor cancer, dia bisa lihat bahwa semangat itu nggak akan pudar, nggak akan padam. Jadi mau sakit apapun, mudah-mudahan semua sehat ya, nggak ada bermaksud menyombongkan diri. Paling penting adalah semangat, karena semangat meningkatkan mood. Dengan mood meningkat, insya Allah imunitas tubuh juga meningkat. Itu sih Mas Don, jadi semangat aja guys. Ya, tapi kadang-kadang kan bosan juga, Pan. Enggak, aku nggak bosen Mas. Aku bersyukur masih dikasih kesempatan untuk ada gitu dengan kondisi cancer survivor. Jadi ya dijalani aja, walaupun kadang pasti bahwa biaya kontrol itu melebihi dari support dari perusahaan. Tapi memang itu yang harus kita bayar gitu ya. Ketimbang aku di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak mau kontrol gitu ya karena takut dan lain-lain, ya kerugiannya akan jauh lebih besar. Jadi tetap kontrol ke dokter kalau memang jadwal kontrol. Kayak kondisi sekarang nih pandemi COVID-19 dengan kondisi bahwa kita adalah pasien pasca kemoterapi, otomatis banyak sel-sel tubuh yang juga mungkin dirusak sama obat yang tujuannya baik gitu kan. Obat kemo itu kan dia nggak cuma merusak sel buruk Mas, tapi dia juga secara otomatis sel baik pun terkadang ikut terkena dampak dari obat kemoterapi, sehingga mungkin di tubuh kita tuh jauh lebih rentan ketimbang teman-teman yang sehat yang tidak pernah menjalani kemo. Sehingga aku bener-bener ikut anjuran yang stay at home, bener-bener yang nggak kemana-mana. Kalau memang bisa dibeli secara online atau daring ya udah aku beli. Bahkan sampai saat ini kayak beli macem-macem lah. Aku minta tolong kalau memang nggak perlu keluar rumah, nggak perlu berinteraksi dengan banyak orang, aku tidak melakukan itu. Itu sih Mas Don, karena kita tahu diri lah, kita punya batasan yang tidak seperti teman-teman sehat yang belum pernah kena obat kemoterapi. Oke, baik sahabat Indonesia, aduh ini Pan, ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Fani, walaupun waktunya sangat terbatas. Iya. Karena ini waktunya sudah mulai mendekati, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Nah, buat sahabat Indonesia yang ingin bertanya lebih lanjut tentang cancer, atau ingin berbagi kisah dengan Fani, bisa follow Instagramnya Fani atau follow juga Instagramnya saya. Nanti bisa DM saya untuk kita saling bertukar informasi. Ini maaf loh Fan, karena waktunya sudah habis. Kita harus berpisah di sini. Dan sahabat Indonesia tetap ikuti Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi online setiap hari Minggu pagi pada pukul 10 tentunya. Terima kasih untuk sahabat Indonesia yang sudah bergabung dan terima kasih banyak juga untuk Fani
minggu depan kita akan ngobrol tentang arsitektur nih kalau minggu depan. Wow. Itu tentang desain rumah tanggap pandemi. Nah, seperti apa? Ikuti Nampol Komunikasi Minggu Pagi Online setiap pukul 10 pagi. Terima kasih Sobat Indonesia, terima kasih Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Wabarakatuh, bye. Dadah Fani, salam buat keluarga ya Fan. Sama-sama Mas John, bye. Ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Yuk, Mas Doniko siapa ya? Ke Carrefour. Saya sama Mama mau pergi hari ini ke Carrefour. Titip.